Ini adalah suatu makhluk yang pernah disukai oleh para ibu-ibu, terutama para mama muda. Juga merupakan salah satu pelopor MPV kecil dengan sliding door di Indonesia dan harganya cukup murah, tapi masih menawarkan sedikit kemewahan. Tidak berbasis mobil barang pula. Ini adalah Honda Freed. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Honda Freed pertama kali diluncurkan di Jepang pada tahun 2008. Dibangun di atas platform yang sama dengan Honda Jazz dan Honda City. Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 2009, Honda Freed mulai diproduksi di Indonesia dan kemudian diekspor ke Thailand dan Malaysia. Honda Freed spek Asia Tenggara ini memiliki beberapa perbedaan dari versi Jepangnya. Di antaranya ground clearance yang ditinggikan 20 mm dan penggunaan transmisi otomatis konvensional 5 speed. Berbeda dengan Freed versi Jepang yang memakai transmisi CVT. Untuk pasar Indonesia, Honda Freed awalnya memiliki dua varian, yaitu standar dengan pintu geser manual dan varian PSD yang memiliki power sliding door. Kemudian pada Mei 2012, Honda Freed ini mendapatkan facelift. Pilihan trim levelnya jadi ada 3, yaitu A untuk yang paling murah, S untuk yang menengah, dan E untuk yang paling komplit. Facelift berikutnya terjadi pada 2015. Trim levelnya sekarang tinggal S dan E saja. Tipe A sudah berhenti produksi karena tidak laku. Tahun 2016, produksi Honda Freed di Indonesia dihentikan. Sebenarnya di Jepang sudah ada Honda Freed generasi kedua yang diluncurkan September 2016. Namun yang generasi kedua ini tidak dijual di Asia Tenggara, sayang sekali, karena penjualan yang generasi pertamanya dianggap tidak memuaskan. Untuk membahas lebih detail lagi, kami hadirkan mamang-mamang satu ini, Mamang Ican, spesialis used car kami. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sebentar video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum dan tekan tombol loncengnya. Cek juga itu channelnya si mamang itu, Aspros Auto. Honda Freed, yes, beda dengan LMPV yang lain. Beda sama Avanza, beda sama Livina, beda sama Mobilio, itu beda banget. Jadi kastanya itu di atas dari mobil-mobil yang tadi saya sebutkan. Jadi salah satu kompetitornya adalah Toyota Sienta. Nah ini keren banget. Jadi Freed itu pada saat itu revolusioner dengan bentuk seperti ini. Agak aneh sih. Ya dibilangnya kalau di Indonesia itu tidak terlalu laku-laku amat. Makanya di generasi 2-nya nggak dihadirkan lagi oleh Honda. Dan juga pada saat itu mobil Honda Freed seperti ini harganya tuh sangat dibilang itu mahal gitu. Dengan konfigurasi yang sama dengan LMPV yang ada di Indonesia. Makanya ya dapatnya begini. Tapi memang untuk kastanya sih di atas. Jadi agak-agak bergengsi, masuk ke undangan juga oke. Nah bentuk depannya tuh seperti ini. Jadi faceliftnya itu 2 kali. Jadi ini pertama kali 2009 itu di dalam batok lampunya berwarna hitam. Sedangkan yang facelift yang pertama menjadi full chrome. Facelift yang kedua juga jadi full chrome. Bentuknya tuh sama aja. Terus juga bumper-bumpernya tuh hampir sama semua. Tapi ada yang versi yang E atau versi yang S itu di atasnya dari A. Nah, yang A udah pasti bentuknya seperti ini, nggak ada fog lamp sama sekali. Tapi kalau versi S dan A gitu ya, S dan E itu ada fog lamp. Jadi bentuk bumpernya pun berbeda. Tidak seperti ini. Biasanya kan kalau bumper-bumper yang lain itu nyatu-nyatu semua gitu ya, dikasih tompel sebelah sini untuk masukin fog lamp. Tapi kalau Freed itu beda. Fog lampnya beda, bumpernya juga. Terus, nah ini pembedanya. Yang pertama kali keluar Freed itu bentuknya seperti ini, grillnya dengan tipis-tipis chrome seperti ini. Sedangkan facelift yang pertama menjadi bold banget di sebelah atasnya. Ya, chrome itu lebih tebal. Sedangkan yang facelift terakhir menjadi bilah 3 juga, teman, lebih tebal gitu chrome-chromenya. Terus yang saya suka dari Freed adalah dari kaca windshield sampai ke kap mesin itu lurus. Makanya dibilang aerodinamis ya oke, tapi terlalu tinggi. Karena tingginya ini adalah 1,7 meter. Tinggi banget, MPV banget. Panjangnya itu 4,2 meter, lebarnya 1,7 meter. Yang saya senang dari Freed adalah wheelbase-nya 2,7 meter. Untuk sebuah mobil 4,2 meter, wheelbase-nya panjang banget karena jadi menghasilkan ruang kabin yang lapang gitu ya. Nah, dia pakai pelek seperti ini, ring 15 19565 tebalnya dengan
ya baut 4 seperti ini. Seperti biasa Freed awal tuh velgnya modelnya seperti ini, sedangkan yang facelift-nya ada juga yang beberapa motifnya. Nah, lampu sen di sebelah sini kecuali di tipe E yang paling atas itu ada yang di sebelah sini juga, tapi itu juga facelift terakhir. Nah, inilah Freed karena dia pakai pintu geser seperti ini, berbeda dengan LMPV yang lain. Nah, ini bukan LMPV juga gitu ya. Terus juga untuk buka pintu sebelah sini, ini lebar sekali. Jadi kita aksesnya tuh mudah ke dalam. Nah, yang versi awal-awal gitu ya, di tahun 2009 itu ada dua tipe kan, ada yang standar, ada yang PSD. Yang PSD yang artinya dia power sliding door untuk di kedua sisi kanan dan kiri. Nah, di sini juga ada relnya di expose gini. Terus buka tangki bensin ini berbeda dari mobil yang lain karena nah, tinggal ditekan aja. Tapi jangan khawatir kalau misalnya mobilnya dikunci, ini juga ikut ke bentuk depan samping sih bagus, tapi Freed di belakangnya ada yang suka, ada yang enggak karena ini terlalu sungguh mainstream pada saat itu, aneh banget. Nah, di sini udah lengkap tapinya ya. Ada topi belakang, ada rear defogger, ada wiper. Di sini juga lampunya itu sedikit aneh, ada tonjol-tonjolan di sebelah sini, nggak tahu kenapa. Supaya aerodinamis mungkin ya oleh Honda gitu ya. Dan yang facelift terakhir di tahun 2015 di sini jadi chrome, itu kayak seperti aftermarketan, tapi yang facelift ke-1 pre-facelift. Nah, di sebelah sini masih diekspos warna merah gitu ya. Nah, di sini juga ada garnish warna chrome seperti ini, dan untuk membuka bagasinya ini ditandain sama Honda. Jadi bukan di tengah, bukan di sebelah kiri, tapi di sini. Nah, di sini nih untuk buka bagasinya ada tanda seperti ini. Jadi di sini, jadi kita bisa tahu. Nah, di sini bagasinya ininya gede banget ya, pintunya ya. Nah, tapi bagasinya untuk sebuah Honda Freed kalau row ketiganya diaktifkan ini bener-bener oke lah. Untuk galon itu sampai 4 jejer sini. Cuman kalau untuk koper besar nggak bisa masuk. Nah, kalau masih kurang juga bagasinya itu bisa di depan itu anti mainstream juga. Biasanya kan kalau yang mobil-mobil sejaman itu kedepanin. Tapi kalau Honda Freed itu seperti ke samping. Nah, lumayan jadi flat floor. lumayan. Oh iya, satu lagi, ban serepnya di kolong. Nah, kaleng. Kita cek mesinnya. Jadi Freed itu mesinnya sama yang dipakai oleh Jazz atau City. Dia pakai L15A A7. Nah, jadi pengembangan ke-7 iVTEC gitu ya si teknologinya. Dari penggabungan antara IDSI dengan VTEC yang menghasilkan bahan bakar dengan tenaga yang besar. Nah, mesin ini dia menghasilkan 118 PS dan juga torsinya adalah 146 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi otomatis. Ya, manualnya nggak ada ya. Ya, cuma matic aja. 5 speed tapinya untuk di Freed. Nah, ini mesinnya itu karakternya sama dengan Honda yang lainnya dengan pakai mesin yang sama gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di Freed itu seperti kayak yang lemot. Apakah dia dari bobotnya yang lebih besar di Freed, lebih berat gitu, jadi makanya agak lemot. Tapi ya tuningannya hampir sama-sama saja. Nah, juga ini yang saya lihat itu sama dengan Honda Jazz. Jadi memaksimalkan kabin itu sampai menyeruak sampai ke mesin. Lihat nih, mesinnya sampai ketutupan sama tutup-tutupan seperti ini, makanya ruang kabinnya tetap luas di Honda Freed. Padahal dia dimensinya juga nggak terlalu panjang-panjang amat. Nah, kalau Freed tuh aksesnya tuh gampang karena ngebukanya tuh gede, terus di trim pintunya tuh fungsional. Ada garitan-garitan kayak gini, terus speaker di bawah. Di sebelah sini juga side pocketnya tuh gede banget untuk nyimpan botol ngejejer itu bisa. Itu hebatnya Freed. Nah, di sini juga lengkap karena di sini ada namanya electric mirror, ada yang namanya retract belum ada pertama-tama, iya belum ada retract. Terus di sini juga untuk ngebuka pintu belakang kanan kiri karena ini adalah tipe yang PSD itu di awal-awal keluar Freed. Kalau masuk Freed itu lucu banget karena interiornya atau dashboardnya tuh bertumpuk gitu ya. Di sebelah sini ada, dan ini kita jauh banget, susah banget untuk nyentuh ujungnya, itu nggak bisa, susah.
Nah, tapi di sini juga dikasih gini. Nah, ini buat anak-anak belajar SD gitu ya. Di sini ngerjain PR bisa, makan bakso bisa. Makanya namanya disebutnya adalah desain open cave gitu, biar lebih keren. Nah, di sini juga karena dia open cave gitu ya. Jadi kayak kitchen juga di sini, makanya putar-putaran kompor tuh ada di sebelah sini. Tapi untuk yang versi facelift-nya udah digital semua. Karena yang pertama ini jadi kayak putar-putaran kompor di sini untuk nyimpen pesona gitu ya. Di sini juga untuk nyimpen cutlery-nya, sendok dan garpu di sebelah sini. Ini revolusionernya Honda pada saat itu. Nyimpen gelas juga di sebelah sini, kanan kiri, di depan AC-nya juga jadi masih tetap dingin. Kisi AC-nya tuh ada 4, yang tengah itu nggak bisa dibuka tutup dan dikasih head unit double din di bagian tengah sebelah sini. Itu ini hebatnya Freed. Nah, ini mungkin ngadopsi juga yang namanya teknologi atau desain-desain dari Civic FD. Nah, Civic FD itu ada di bawahnya juga, cuman kalau Freed cuman di bagian atasnya aja. Nah, di sini instrumen clusternya juga cukup lengkap. Ada fuel gauge-nya, ada RPM-nya, terus juga odometernya sudah digital, dan ini speedometernya juga masih analog. Nah, di sini ada apa aja nih? MID-nya. MID-nya bisa disetel dari sini. Nah, ada trip, ada average bahan bakar, ada range bahan bakar kalau misalnya bensinnya segitu. Udah, ini cukup lengkap loh. Terus ada BBM yang bener-bener existing gitu. Kalau kita ngegasnya itu dalam, makanya tambah boros itu kelihatan banget kita mengemudinya eco atau brutal gitu. Nah, di sini di atas ada sun visor. Nah, ini antena pemiliknya nggak ada pemiliknya. Di sini pokoknya di sini ada vanity mirror. Jangan bilang ini jatuh. Nah, di sini juga ada vanity mirror di bagian drivernya juga, jadi cukup lengkap. Terus juga untuk lampu-lampunya itu model tekan seperti ini, jadi bukan model geser-geser yang seperti LCGC atau mobil-mobil murah yang lainnya. Ih, apa itu gitu ya, kata Freed. Nah, tapi memang untuk joknya itu memang empuk lah. Cuman di side supportnya memang agak flat ya. Kita ya udah, ini mobil kota disediakan armrest untuk di bagian driver doang, di bagian penumpang itu nggak dikasih. Di bawahnya sini ada cup holder juga. Di sini juga ada power outlet. Nah, di sini tempat penyimpanannya gede untuk di bagian bawah. Nah, senangnya di Honda Freed juga di sininya tuh kosong. Jadi kalau anak-anak lewat sini aksesnya tuh enak, set ke depan sini. Mami, aku mau di depan. Si maminya mundur ke belakang, si anaknya ke depan. Sekarang kita ke belakang. Nah, di row kedua Freed, memang karena dari dimensinya 4,2 meter, apa yang bisa diharapkan dari kelegaan kabin, tapi terbantu oleh wheelbase yang panjang, makanya dia luas kabinnya cukup lumayan lah untuk sekedar dimensi 4,2 meter. Nah, di sini lihat ada 3 jari, headroom oke. Posisi duduknya memang kalau misalnya penumpang belakangnya pengen enak, ini agak-agak tegak, tapi kalau diginin dikit, oke lah. Ditambah juga dengan yang namanya armrest di sebelah sini, masih cukup nyaman di row kedua. Nah, terus juga di sini kita nggak dikasih apa-apa, tapi dikasih bottle holder di trim pintu saja. Nah, di bagian tengah itu benar-benar blong, karena memang konsepnya Civic itu adalah open cave gitu ya, makanya kita ke row keduanya juga gampang, kita lewat sini saja. Yes, captainship. Nah, pindah ke sini. Coba. Nggak enak. Bluetooth-nya udah mentok, kita coba senderin lagi ke belakang. Oke, mentoknya segini. Terus dikasih dikasih headrest yang oke sih, sandarannya oke. Cuman memang udah sempit banget, ini udah mentok banget lututnya, lihat. Udah mentok sama sekali, tapi headroomnya masih ketolong. Tapi yang nggak ketolong adalah versi Freed yang awal-awal, apalagi tipe yang paling basic, nggak ada double blower. Ini di row ketiga, panas banget. Panas, dikasih namanya jendelanya juga kecil-kecil, speakernya ada di belakang, terus juga di sini ada yang namanya bottle holder atau cup holder lah. Di kedua sisi juga sama bentuknya. Dikasih seat belt juga. Tapi di belakang enggak deh. Ya, keluar ah. Panas. Nyetir Freed lagi. Dulu pernah punya yang namanya Honda Freed, makanya agak-agak nostalgia.
Nah, yang namanya Honda gitu pasti enak dipakai. Untuk nyetir sendiri tuh enak, termasuk Freed. Dia adalah sebuah MPV yang compact dengan kaca depan yang sangat-sangat enak banget. Visibilitas ke depannya oke, kiri kanan depan belakang oke, makanya disukain para ibu-ibu. Duduknya juga enak, empuk, tapi memang side supportnya itu nggak banget sih, agak-agak flat. Tapi ini dipakai jarak jauh pun enak, nggak pegel, karena kita disajikan dengan pemandangan kemana-mana. Udah gitu dia user friendly, kita masuk ke dalam mobil, nyetir itu bisa langsung kenal sama mobilnya. Walaupun dia dashboard itu agak-agak aneh pertama kali lihat, tapi kalau dari nyetir kita bisa langsung kenal. Dashboardnya tuh panjang banget sampai ke depan, kita nggak bisa nyentuh ujung dashboard sama sekali, dan agak-agak terlihat tidak terbiasa dengan mobil lainnya. Ini benar-benar beda dashboardnya dibandingkan mobil yang lain. Handlingnya sangat-sangat berbeda dengan Honda yang lainnya. Mobilnya itu Sharp, BR-V Sharp, tapi Freed untuk sebuah Honda ini sangat-sangat nggak begitu nyatu dengan aspal, agak-agak kapal dibandingkan Honda yang lainnya ya. Biasanya Honda tuh sharp banget handlingnya, tapi Freed enggak, bukan seperti itu. Tapi dipakai di dalam kota ini nyaman banget, untuk santai enak, untuk cruising enak. Tapi kalau untuk performance jangan pakai Honda Freed, pilih Honda yang lainnya. Ini untuk keluarga, jadi bukan untuk kecepatan gitu. Makanya kadang-kadang suka ada yang dimodif untuk kecepatan, saya kira agak-agak salah kaprah gitu. Mesin yang dipakai memang sama dengan yang lainnya, R15A7, yaitu pengembangan ke-7 iVTEC SOHC. Terus juga dia punya tenaga sekitar 118 PS, dan torsinya adalah 146. Nah, 146 Nm rasanya. Jangan dibandingin sama Honda yang lain. Ini nggak tahu kenapa, padahal mesinnya itu sama, atau mungkin tuningannya agak sedikit berbeda, tapi dilihat dari torsi itu nggak jauh beda. Tapi ini saya kira ini adalah Honda yang terlemot yang pernah saya coba gitu. Ya mungkin ini settingannya adalah untuk sebuah MPV untuk nyaman-nyamanan, makanya sama Honda itu dibuat agak-agak lemot gitu. Ini untuk mencapai 120 km per jam aja ini lama banget untuk sebuah Honda. Ya dikawinkan dengan transmisi otomatik 5 percepatan, tapi masih tetap lemot. Perpindahan giginya halus dan terasa cepat juga, tapi nggak tahu kenapa ini akselerasi mesinnya itu bukan untuk performance. Suspensinya enak, empuk, terus juga ya tadi handlingnya udah diceritain nggak begitu ini ya, tapi ini tergolong suspensi yang empuk untuk orang itu nyaman sekali untuk sebuah mobil kecil. Rem yang dipunyai dia cakram depan, belakang tromol, sudah ABS, EBD, dan responnya cukup baik. Ya khas Honda juga sih, kalau ditoel dikit juga udah oke. Dan ini nih peredaman kabin ya. Peredaman kabin oke sebetulnya. Traffic noise-nya cukup meredam. Atapnya juga cukup meredam dibandingkan dengan Mobilio gitu ya, yang di bawahnya ini sih sebetulnya kastanya. Tapi suara pintu tengahnya itu bunyi kreak-kreak. Sedikit aja kita berbeda aspal, itu bunyi kriak-kriak. Ya Honda di pintu tengahnya ini terutamanya, mungkin dia berat juga ya di pintu tengahnya. Terus juga sliding door, jadi agak-agak beda dengan Honda yang lainnya. Jadi ya kalau pengen mobil yang sekelas LMPV, perawatannya, mesinnya, spare partnya kayak LMPV, tapi pengen kastanya tuh di atas, salah satunya ini, apalagi dengan bentuk yang anti mainstream seperti ini, dan saingannya cuma satu, yaitu Sienta. Tapi kenapa orang masih milih Freed? Karena dia punya ya lebih gampang dicerna gitu bagian depannya. Terus juga yang paling menarik adalah dari interiornya, karena dia konsepnya adalah open cave. Ya Sienta terlalu mainstream sih di bagian interior, makanya dia menjadi salah satu pilihan, dan harganya sudah stabil. Apalagi tahun 2016 Freed ini sudah tidak diproduksi lagi, makanya harganya tuh stabil. Nah, versi awal-awal 2009 seperti ini bentuknya gitu ya, itu range harganya sekitar 125 sampai 140-an juta. Gila nggak, masih stabil di situ. Terus dia punya pajak yang relatif murah. Yes, dia di Bandung per tahunnya hanya 2,3 juta rupiah saja. Nah, mobil ini dipinjam dari Mr. Evros. Thanks to Mr. Evros yang sudah meminjamkan unitnya kepada kami. Sebenarnya pertama kali Freed diperkenalkan di Indonesia, dulu kami beli karena penasaran. Namun 3 bulan kemudian kami jual
karena AC-nya pada saat itu belum double blower sehingga row ketiga pasti kepanasan. Kami kecewa bagian itu saja. Overall mengenai Honda Freed merupakan kendaraan yang cocok untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari bagi manusia-manusia metropolitan. Bisa untuk belanja ke supermarket, antar jemput anak, atau mondar-mandir kantor. Bisa juga digunakan oleh ibu-ibu muda, tapi bisa juga digunakan sebagai mobil keluarga, walaupun tidak bisa ngangkut barang karena bagasinya kurang lega. Bisa juga untuk perjalanan jauh ke luar kota, karena mobil ini sebenarnya cukup nyaman. Namun sebaiknya jangan dibawa ke medan yang terlalu curam dan jalan-jalan rusak, karena kodratnya mobil ini tidak diciptakan untuk medan-medan macam itu. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.